Isi artikel ini adalah apa yang dilihat oleh mata ketiga seorang spiritual. Kita sebut seorang kultivator karena tingkatan setiap orang sangat terbatas, maka apa yang ia lihat juga seperti sehelai daun dalam pepohon. Sejarah telah berjalan sampai titik terakhir. Tidak peduli apakah manusia ingin atau tidak, semua tak terhindar. Semua akan kembali kepada Tuhan. Ini sudah suatu kepastian. Orang yang beriman dapat memahaminya. Orang yang tidak percaya akan menjadikan cerita ini sebagai mitos untuk menumbuhkan temperamennya. Naga merah besar yang ditendang oleh orang Perancis dan lari ke Rusia. Sebelum naga merah besar datang ke Rusia, beberapa utusan naga merah besar yang dipenjara di jurang maut telah dilepaskan dari jurang maut dan diatur untuk berinkarnasi di Rusia agar dapat membentuk kekuatan dan menunggu kedatangan naga merah besar. Ketika naga merah besar dari dimensi lain tiba di dunia, itu adalah revolusi Oktober di Rusia. Naga merah besar memiliki banyak utusan dan 5 di antaranya sangat kuat. Dalam istilah manusia, mereka adalah 5 jenderal jahat dari naga merah besar dan salah satu dari 5 kejahatan menempati urutan pertama, dan itu sepadan dengan Lenin di dunia manusia. Dari gulungan 7 segel terlihat, Lenin memperlihatkan gambar roh-roh jahat di dimensi lain, mengenakan topeng hitam yang sangat menakutkan, memakai baju besi perak dengan helm hitam bertanduk 2, palu di tangan kanan dan arit di tangan kirinya. Hampir semua tanda partai komunis di dunia adalah gambar palu dan arit. Itu sepadan dengan sumber yang sesuai, yaitu 2 senjata di tangan jenderal jahat pertama naga merah besar. Sejak itu, pembunuhan habis-habisan terhadap umat manusia oleh komunisme secara resmi muncul. Mengapa negara komunis mengabaikan jiwa kehidupan dan suka membunuh? Mengapa naga merah besar tidak ditolerir oleh para dewa alam semesta? Ini terkait dengan asal-muasal naga merah besar. Dengan mata ketiga, kultivator tersebut melihat bahwa ada dunia pada tingkat yang sangat tinggi di alam semesta, dan ini adalah sumber tertinggi dari naga merah besar yang dapat diketahui oleh kultivator pada tingkatnya. Dunia ini bukan sudah ada sejak bawaan. Dunia ini diciptakan secara khusus oleh dewa tingkatnya sangat tinggi. Tujuan akhir penciptaannya di dunia ini adalah untuk mempersiapkan sebuah rintangan dan bencana besar. Apakah kehidupan di bumi pada akhir bencana dapat diselamatkan atau tidak? Kitab Wahyu mengatakan, "Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia mengacu pada bencana dan rintangan besar. Ini ditujukan untuk semua umat manusia. Bagaimana pilihan umat manusia pada saat ini? Ini akan menjadi arah kemana jiwa kehidupan akan pergi di masa depan. Di bawah percobaan ini, jika memilih sisi naga merah besar, maka dia telah memilih dunia kematian naga merah besar. Dunia ini berbeda dari dunia lain yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Dunia di alam semesta semua sangat indah, bahkan lebih indah dari surga yang diketahui orang, tapi hanya di dunia kematian ini ia terbentuk dari kematian. Tanah di sini sudah mati, langit mati, pepohonan mati, dan air mati. Bahkan jalanan diaspal oleh berbagai macam mayat dan jiwa kehidupan yang sudah mati. Para kultivator juga ketakutan ketika melihatnya. Dari dunia yang dibentuk dari kematian ini, juga muncul banyak kehidupan yang dibentuk dari faktor kematian dunia, dan naga merah besar juga muncul. Itu adalah raja dunia ini. Bentuk penampilannya saat ini adalah 7 kepala, 10 tanduk, dan 7 mahkota. Oleh karena itu, kehidupan di dunia ini pada dasarnya menyukai kematian, dan kematian adalah hidup mereka. Keberadaan dunia ini menjadi ancaman bagi semua makhluk pada tingkat ini, sehingga pada akhirnya dunia ini dihancurkan oleh para dewa. Naga merah besar dan sebagian jiwa kehidupan di dunia ini sengaja dilindungi dan dijatuhkan ke bawah untuk berinkarnasi di tingkat berikutnya. Dengan cara ini, tingkat demi tingkat dijatuhkan, dan pada setiap tingkat ada beberapa makhluk dibuat tersesat oleh naga merah besar dan mengikuti naga merah besar dengan sepenuh hati. Dengan cara ini, semakin turun ke bawah, kekuatan naga merah besar tumbuh semakin kuat. Ketika datang ke sekitar Triloka, kekuatan naga merah besar sudah begitu besar sehingga makhluk hidup pada tingkat tersebut memiliki ketakutan yang cukup lama. Oleh sebab itu, ketika naga merah besar dikalahkan oleh pasukan Michael,
Kitab Wahyu menulis, "Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya." Jika naga merah besar itu begitu jahat, mengapa para dewa di langit juga tertipu olehnya? Dewa di setiap tingkat hanya mengetahui hal-hal di bawah tingkat mereka sendiri, dan tingkat yang lebih tinggi juga merupakan misteri bagi mereka. Seperti yang tertulis dalam Perjalanan ke Barat, Kaisar Langit hanya mengetahui bahwa Raja Kera atau Sun Wukong keluar dari batu, tetapi dari mana Raja Kera yang keluar dari batu tersebut? Ini adalah misteri yang bahkan Kaisar Langit juga tidak tahu, jadi mereka berkata bahwa langit dan bumi menciptakannya. Naga merah besar dan para pembawa pesan serta makhluk yang mengikutinya juga tampil seperti itu di setiap tingkat, bahkan di dunia manusia juga seperti itu. Di dunia manusia, banyak utusan dan jiwa kehidupan naga merah besar telah berinkarnasi menjadi manusia. Dengan sepenuh hati mereka mengatakan bahwa mereka demi umat manusia, demi hak asasi manusia, dan demi kebebasan. Pada intinya mereka datang di sini untuk menghancurkan segalanya. Sebagai naga merah besar itu sendiri, ia mengiklankan dirinya sebagai partai komunis yang agung, mulia dan lurus, namun hakikinya ia adalah kehidupan yang terbentuk dari kematian. Ia membawa kebencian terhadap semua kehidupan di semua tingkatan, juga menyesatkan sejumlah besar umat manusia di bumi. Terakhir kali kami menyebutkan bahwa bentuk penampilan naga merah besar ketika mendekati Triloka adalah naga merah besar dengan 7 kepala dan 10 tanduk. Setelah mati, ia terlahir kembali menjadi 3 telur, salah satunya dilindungi untuk memasuki Triloka. Pada saat itu, bukan hanya telur naga merah besar yang dilindungi untuk memasuki Triloka, tetapi juga banyak utusan dan jiwa kehidupan yang mengikuti naga merah besar. Setelah mereka dieksekusi pada tingkat ini, roh mereka juga dilindungi dan memasuki Triloka untuk berinkarnasi. Jumlah ini sangat besar. Ini juga salah satu alasan mengapa naga merah besar ini mampu bertarung dengan Michael dengan sepertiga kekuatan di langit. Setelah telur naga ini memasuki tingkat tertentu dalam Triloka, ia mengalami proses kelahiran dan pertumbuhan dan mempelajari banyak kemampuan. Pada tingkat ini banyak makhluk kehidupan, bentuk penampilan dan jalan hidupnya kelihatan normal saja. Ia luar biasa dan memiliki kemampuan yang hebat. Ketika masih muda, kejahatan di dalam hati naga merah besar ini ia juga tidak mengetahuinya. Sampai saatnya tiba, seperti Mark yang diketahui umat manusia, sisi jahat sepenuhnya mendominasi dan hampir sepertiga kehidupan dari tingkat ini ditipunya, sehingga banyak kehidupan pada tingkat ini mengikutinya. Pada saat ini, naga merah besar melihat seorang wanita di tingkat yang dekat dengan dunia, di mana Kaisar Langit berada. Kitab Wahyu menulis, "Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya." Penampakan besar yang dilihat Yohanes adalah sumber wanita ini. Dia adalah satu dewa pada tingkat yang sangat tinggi. Sisi tubuh dewanya menembus Triloka. Seperti disebutkan sebelumnya, gulungan kitab 7 materai di langit itu sangat ajaib, dapat mengabstraksi konten menjadi gambar, dan menunjukkannya kepada Anda, juga dapat menayangkan detailnya secara terperinci, dan juga dapat menampilkan teks seperti sebuah buku untuk Anda baca. Visi besar yang Yohanes lihat dari buku ini pada awalnya adalah tayangan abstrak yang diambil dari buku ini. Ini digunakan untuk memberitahu kepada Yohanes bahwa cakupan tubuh wanita ini di ruang dimensi lain dan posisinya di surga dan bumi sangat mulia. Oleh karena itu dikatakan, berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Yang buruk datang dan yang baik juga datang. Ketika naga merah besar dan para pengikutnya terus-menerus dari langit turun ke bumi, ada juga banyak Buddha, Taoisme, dan dewa di langit yang turun dari langit ke bumi di bawah bimbingan Sang Pencipta. Ketika dewa mulia ini memakai sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya memasuki Triloka, gambar yang ditunjukkan oleh gulungan 7 materai ke sang kultivator adalah batu panjang yang terbang dari alam semesta. Dengan kata lain, dewa ini memasuki Triloka dalam bentuk batu. Dalam perjalanan bertahun-tahun di Triloka, dia akhirnya berinkarnasi dan datang ke dunia di mana Kaisar Langit berada. Saat ini dia adalah seorang wanita biasa di sebuah kota. Dia hamil dengan seorang anak laki-laki dan akan melahirkan.
Banyak kehidupan atau benda atau kejadian yang muncul dalam masyarakat manusia sepadan dengan kehidupan atau benda atau kejadian di daratan dunia Kaisar Langit. Atau kita biasa mengatakan bahwa tempat keberadaan Kaisar Langit berada adalah alasan keberadaan ruang dimensi manusia. Begitu kehidupan atau benda atau kejadian di daratan Kaisar Langit berubah, pada sisi manusia juga akan berubah. Anak laki-laki yang akan dilahirkan wanita ini bila direfleksikan dalam masyarakat manusia, maka akan berdampak besar pada masyarakat manusia. Oleh karena itu, kitab Wahyu mengatakan akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Kemampuan naga merah besar sangat besar di langit, memiliki banyak kekuatan supranatural yang kuat, hampir merupakan yang paling kuat di tingkat itu. Ia telah melihat bahwa tidak lama lagi akan bertempur dengan para dewa di dunia langit, dan juga telah melihat bahwa pada akhirnya ia akan kalah dan dijatuhkan oleh para dewa ke bumi. Ia juga melihat sumber dari wanita itu dan mengetahui bahwa anaknya akan menjadi penghalang yang kuat dalam kehancuran semua makhluk hidup di bumi di masa depan. Jadi dia ingin membunuh anak wanita ini sekarang, dan dia instruksikan beberapa roh jahat pada ruang dimensi wanita itu berada untuk mencelakakannya. Oleh karena itu kitab Wahyu berkata, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Sadar ini mengacu pada fakta bahwa naga merah besar menggunakan kekuatan supranatural pada tingkat tinggi untuk melihat bahwa pada masa depan ia akan dijatuhkan ke bumi. Ketika naga merah besar ingin menyakiti wanita tersebut, gulungan 7 meterai memperlihatkan kepada sang kultivator. Pada saat itu, wanita tersebut mengalami mimpi yang mengerikan. Dalam mimpi itu, seekor naga merah berdiri di sampingnya dan dia akan memakan anaknya setelah anak itu lahir. Anaknya, apa yang ditunjukkan oleh gulungan 7 meterai kepada Yohanes adalah refleksi ini. Oleh sebab itu kitab Wahyu menuliskan, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Wanita ini bangun dari mimpi. Dia sangat ketakutan. Dia tahu itu adalah benar. Jadi dia melarikan diri dan sampai ke sebuah gunung. Lokasi gunung ini bila direfleksikan ke ruang dimensi manusia adalah tempat bulan berada. Ada lubang di gunung dan kemudian dia berada di sini. Anak itu kemudian dilahirkan di dalam gua. Setelah dia melahirkan anak, kebetulan dia melihat seorang pendeta Tao lewat dan wanita itu memohon kepada pendeta Tao untuk mengasuh anaknya. Pendeta Tao ini adalah dewa tingkat tinggi dengan kemampuan luar biasa. Dia memang secara khusus datang ke sini untuk membawa anak laki-laki itu. Oleh sebab itu kitab Wahyu mengatakan, tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Tuhan dan ke tahtanya. Pendeta Tao itu membawa anak laki-laki tersebut ke tempat tinggal dewa. Dia tidak hanya mengasuhnya, tetapi juga mengajarinya berbagai kemampuan. Melihat bahwa persekongkolannya telah gagal, naga tersebut sangat marah. Dia kemudian memerintahkan roh-roh jahat untuk mengejar dan membunuh wanita itu, dan wanita itu melarikan diri. Jadi ada adegan-adegan tentang wanita yang melarikan diri yang ditulis Yohanes di dalam kitab Wahyu. Anak laki-laki itu mengikuti gurunya dalam gunung melakukan praktek kultivasi dan latihan dan belajar banyak keterampilan. Ketika dia dewasa, kata raja muncul di dahinya. Oleh sebab itu gurunya memberitahu agar dia turun dari gunung. Sang kultivator melihat dari gulungan 7 meterai bahwa anak tersebut telah melalui beberapa kesulitan. Itu juga merupakan cerita yang sangat indah, dan akhirnya dia sampai di kota yang sangat besar, megah dan cemerlang. Dia memasuki kota. Raja kota memberinya tahta setelah dia melihatnya. Sang kultivator melihat dari gulungan 7 meterai bahwa kota ini bila direfleksikan ke dunia manusia adalah Tiongkok, dan anak laki-laki ini di negara Tiongkok yang sepadan dengan raja pada ruang dimensi lain. Bila direfleksikan dalam masyarakat manusia saat ini, sejarah persis sampai pada periode Kaisar Kuning dari 3 raja dan 5 kaisar Tiongkok.